Meskipun Jepang terkenal akan industri teknologi dan otomotifnya, tapi ternyata orang terkaya di Jepang justru merupakan seorang penjual baju. Ya, penjual baju. Namanya Tadashi Yanai. Ia adalah pemilik Uniqlo. Lalu pertanyaannya, bagaimana ia bersama Uniqlo bisa menggeser dominasi para penggiat industri teknologi di Jepang dan menjadi orang terkaya? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita bahas. Inilah sejarah Uniqlo. Meskipun Uniqlo baru didirikan pada tahun 1984, pondasi dari brand ini sudah mulai ditanamkan jauh sebelumnya, tepatnya di tahun 1949. Tahun yang sebenarnya bukan waktu yang ideal untuk memulai bisnis, mengingat Jepang baru saja kalah dari Perang Dunia Kedua 4 tahun sebelumnya. Tapi hal ini tidak mengencilkan nyali seorang pemuda bernama Hitoshi Yanai. Ia membuka toko pakaian pria yang diberi nama Ogori Shoji di kota Ube, Yamaguchi. Toko ini menyediakan pakaian-pakaian formal premium seperti jas dan kemeja. Target pasar dari toko ini adalah orang-orang kantoran seperti para pekerja bank dan sekuritas. Kerennya, meskipun didirikan pada masa-masa sulit, toko ini bisa berjalan dengan baik. Di tahun 1963, Hitoshi Yanai berhasil mengumpulkan uang sebesar 6 juta yen yang akan digunakan sebagai modal awal untuk mendirikan perusahaannya yang diberi nama Ogori Shoji Company Limited. Sejak saat itu, nama Ogori Shoji secara resmi terdaftar sebagai miliknya. Kabar baiknya, perusahaan ini terus berkembang jadi semakin besar dan besar setiap tahunnya. Tapi di lain sisi, itu berarti Hitoshi Yanai semakin menua. Dan satu-satunya harapan yang dimilikinya untuk melanjutkan bisnis yang sudah ia bangun dari nol ini adalah anak lelaki satu-satunya, yaitu Tadashi Yanai. Tapi masalahnya, sepertinya Tadashi tidak tertarik dengan bisnis ayahnya ini. Setelah lulus dari program ilmu politik dan ekonomi di Waseda University pada tahun 1971, Tadashi lebih memilih untuk bekerja di Jusco, sebuah perusahaan retail besar yang saat ini dikenal dengan nama Aeon. Tapi setelah menjalani pekerjaannya di Jusco, Tadashi mulai sadar bahwa ia tidak nyaman dan memilih untuk resign setelah 9 bulan bekerja. Setelah itu, di tahun 1972, akhirnya ia memutuskan untuk bergabung dengan bisnis ayahnya. Dan tidak disangka, ternyata ia sangat menyukai pekerjaannya ini. Sejak saat itu, ia pelan-pelan mulai belajar tentang bisnis pakaian. Sampai akhirnya, 12 tahun setelah ia bergabung, tepatnya pada tahun 1984, ia dipercaya untuk menggantikan posisi ayahnya sebagai presiden di Ogori Shoji Company Limited. Apapun yang kamu lakukan, berusahalah untuk menjadi nomor satu. Inilah satu-satunya pesan dari sang ayah saat memberikan posisinya pada sang anak. Langkah pertama yang dilakukan oleh Tadashi Yanai setelah menjadi presiden di Ogori Shoji Company Limited adalah membubarkan brand yang telah dibuat oleh ayahnya sendiri, yaitu Ogori Shoji. Ada beberapa alasan mengapa Tadashi mengambil langkah ekstrim ini. Alasan pertama adalah Ogori Shoji telah mencapai pucuk kesuksesannya, sehingga stuck dan tidak bisa berkembang lagi. Ia juga menemukan ketidakberesan dalam manajemen Ogori Shoji yang membuat brand ini tidak efisien. Yang kedua, ia ingin menjaring pasar yang lebih luas, pasar yang bisa menjangkau siapa saja, bukan hanya pria kantoran yang bekerja di bank atau sekuritas. Dan berbekal alasan kedua inilah, Tadashi Yanai memutuskan untuk mendirikan sebuah toko yang menyediakan pakaian kasual pria dan wanita dengan harga terjangkau yang diberi nama Unique Clothing Warehouse. Toko pertamanya dibuka pada tanggal 2 Juni 1984 di Fukuromachi, Hiroshima. Secara tak terduga, toko ini sukses dan 1 tahun setelahnya, tepatnya di tahun 1985, mereka membuat toko kedua yang jauh lebih besar yang terletak di Yamaguchi.
Dan di tahun 1988, mereka mulai berencana untuk ekspansi ke Hong Kong. Dan langkah pertama yang harus dilakukan adalah registrasi merek brand. Disinilah kejadian unik yang mengubah takdir Unique Clothing Warehouse terjadi. Jadi, saat ingin mendaftar, mereka menganggap bahwa nama Unique Clothing Warehouse terlalu panjang, sehingga susah untuk diingat. Mereka pun memutuskan untuk menyingkat namanya menjadi Uniqlo menggunakan C agar lebih simpel dan mudah diingat. Tapi ternyata salah satu staf pendaftaran typo dan justru menulis Uniqlo menggunakan huruf H. Setelah mendengar kabar ini, Tadashi Yanai justru terlihat sumringah. Ia menganggap penggunaan huruf H dalam nama Uniqlo lebih keren daripada Uniqlo menggunakan huruf C. Dan karena hal inilah, Tadashi memilih untuk tetap menggunakan nama Uniqlo dengan huruf H. Bahkan ia juga mengubah nama semua tokonya di Jepang menjadi Uniqlo. Dari sinilah nama Uniqlo muncul. Pertumbuhan pesat Uniqlo ternyata masih belum cukup untuk Tadashi Yanai. Ia melihat bahwa brand-brand retail clothing asal Amerika Serikat seperti Gap, Esprit, hingga Benetton bisa membuat bisnis yang sama menjadi sangat besar. Dan karena misinya adalah untuk menjadi nomor satu, ia tanpa malu-malu mengundang Presiden Gap saat itu yaitu Mickey Drexler untuk belajar bagaimana cara mengembangkan brand agar menjadi sebesar Gap. Dari pertemuan ini, Tadashi belajar banyak hal, yang salah satunya adalah tentang bisnis model yang diterapkan oleh Gap, yaitu Specialty Storyteller of Private Label Apparel, atau SPA. Ide dari bisnis ini adalah dengan melakukan semua kegiatan secara mandiri, tanpa melibatkan pihak ketiga, mulai dari perencanaan produk, tahap produksi, hingga penjualan dilakukan secara mandiri. Dengan ide ini, diharapkan bisa mengurangi biaya produksi, karena diproduksi di pabrik sendiri, dan menambah nilai jual produk karena tidak perlu lagi menjual harga grosir pada para distributor. Sejak saat itu, Uniqlo mulai menerapkan model bisnis ini. Bahkan selain model bisnis ini, mereka juga mengkopi hal-hal yang sama seperti apa yang dilakukan oleh Gap. Salah satunya, tata cara display yang dibuat self-service. Display self-service ini masih digunakan Uniqlo hingga saat ini. Sejak diterapkannya model ini, Uniqlo terus berkembang dengan cepat. Di tahun 1991, Tadashi Yanai merubah nama induk bisnisnya dari Ogori Shoji Company Limited menjadi Fast Retailing Company Limited. Dan di era awal 90-an, krisis terjadi di Jepang. Dan alih-alih membuat brand ini terpuruk, krisis ini justru membuat Uniqlo semakin meroket. Karena orang-orang yang dulu menyukai pakaian-pakaian dari brand mahal, mulai beralih membeli pakaian-pakaian yang lebih murah, tapi tetap memiliki kualitas yang tidak kalah bagus. Dan Uniqlo menyediakan itu. Tahun 1994 adalah tahun yang besar untuk Uniqlo. Di tahun ini, mereka berhasil mencapai toko ke-100-nya. Di tahun ini juga, mereka berhasil go public dengan menjual saham mereka melalui Hiroshima Stock Exchange. Dan yang paling penting, mereka mulai mengalihkan produksinya dari Jepang ke China, yang tentu saja memiliki biaya produksi yang lebih rendah, sehingga bisa menambah cuan. Tapi hal ini tidak sepenuhnya mengubah model bisnis spa yang diterapkan oleh Uniqlo. Mereka hanya memodifikasi di bagian produksinya saja, karena kalau bisa lebih murah, kenapa tidak? Tapi seperti bisnis pada umumnya, Uniqlo juga tidak luput dari kegagalan-kegagalan. Di tahun 2002, Uniqlo mulai berekspansi dan membuka toko-tokonya di negara barat. Mereka menghabiskan puluhan juta US dollar untuk membangun 21 toko di London dan 3 toko di New Jersey. Sayangnya, ekspansi ini tidak berjalan sesuai harapan. Produk mereka tidak laku. Setidaknya, ada 2 alasan besar yang membuat Uniqlo tidak laku. Yang pertama adalah tentang model yang terlalu basic dan tidak ada nilai plus sama sekali. Alasan kedua adalah tentang size chart atau metrik ukuran yang digunakan. Saat itu, Uniqlo menggunakan size chart tubuh orang Asia. Uniqlo lupa bahwa postur tubuh orang Eropa berbeda dengan orang Asia yang lebih kecil. Sehingga
Produk-produk mereka memiliki fit yang kacau. Karena hal ini, Uniqlo terpaksa harus menutup 16 tokonya di London dan ketiga tokonya di New Jersey. Untungnya, kegagalan ini tidak membuat Tadashi Yanai menyerah. Ia justru belajar dari kegagalannya ini. Di tahun 2002, Tadashi membuat Uniqlo Design Studio dan menggandeng salah satu desainer tersohor asal Jepang, yaitu Kashiwa Sato, untuk menjadi kreatif director. Singkat cerita, di bawah komando Kashiwa Sato ini, Uniqlo menjadi semakin baik. Kualitas produknya terus meningkat, dan mereka mulai menjual kaos bergambar yang tidak boring. Kaos-kaos bergambar ini adalah cikal bakal salah satu line Uniqlo, yaitu Uniqlo UT, yang beberapa tahun kemarin sempat menghebohkan dunia perclothingan Indonesia setelah merilis kolaborasinya bersama kaos. Uniqlo juga terus mengembangkan brandnya dengan terus berkolaborasi dengan desainer-desainer lain, seperti dengan Jil Sander pada tahun 2009 yang menghasilkan line baru bernama Uniqlo Plus G. Lalu pada tahun 2011 dengan Junta Kahashi dan menghasilkan Uniqlo W. Lalu pada tahun 2016 dengan Limeir menghasilkan Uniqlo U. Dan pada tahun 2017 dengan Jonathan Anderson menghasilkan Uniqlo GW Anderson. Dan pada tahun 2023 kemarin, Uniqlo berkolaborasi dengan Clearwake yang menghasilkan Uniqlo C. Uniqlo juga terus melakukan pengembangan di sisi materialnya. Mereka memiliki teknologi-teknologi miliknya sendiri, seperti Airism dan Heattech. Dengan perubahan-perubahan ini, mereka terus berkembang menjadi semakin besar dan besar. Kualitas tinggi dengan harga terjangkau membuat Uniqlo terus bertahan hingga saat ini. Saat ini, Fast Retailing memiliki total 2.434 toko yang tersebar di seluruh dunia. Dan di tahun 2023 kemarin, berhasil menghasilkan 245 triliun rupiah. Tadashi Yanai benar-benar berhasil mewujudkan pesan dari sang ayah. Apapun yang kamu lakukan, berusahalah untuk menjadi nomor satu. Sebuah pesan singkat dari seorang ayah yang membuat Tadashi selalu bersemangat, tak pernah berhenti belajar, dan tidak pernah menyerah. Nah, sampai di sini. Jika ada salah kurangnya, mari kita diskusikan di kolom komentar. Thank you.